Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, yang telah memberikan kepada kita hujan, sebagaimana yang mana kita sedang melalui bersama, yakni kita sedang di musim penghujan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan adab-adab ketika turun hujan, yang mana video sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya adab ketika turun hujan, kita harusnya takut ketika melihat mendung, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga takut ketika ada mendung yang begitu gelap. Beliau juga merasa takut dan gelisah. Kemudian yang kedua, membaca doa ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'ah. Yang berikutnya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca doa ketika ada angin kencang, ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Kemudian adab yang lain ketika turun hujan, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita dianjurkan untuk mengalap berkah dari air hujan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hujan adalah sesuatu yang diberkahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nazzalna minas samaa'i maa'a mubaraka fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Kami turunkan dari langit air yang berkah, banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-bijian tanaman yang diketang. Di antara bentuk ngalap berkah atau tabarruk yang diperbolehkan dalam syariat adalah kita yakni ngalap berkah ataupun tabarruk dengan air hujan. Bentuknya adalah dengan kita menghujankan sebagian anggota tubuh kita. Yakni ini adalah tabarruk yang disyariatkan oleh agama kita. Kita tahu bahwasanya ngalap berkah ataupun tabarruk itu ada dua, yang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan. Ya, dan ini adalah tabarruk yang diperbolehkan oleh agama kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapkan bajunya, ya, menyisirkan bajunya, lalu beliau mengguyurkan badannya dengan hujan. Ketika hujan turun, beliau menyikapkan bajunya, kemudian badannya diguyur hujan. Kemudian sahabat Anas bin Malik, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan yang demikian? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kapan dianjurkan kita bertabarruk tentang air hujan?
Kapan dianjurkan kita tabarruk? Sebagaimana An-Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya itu adalah hadis, ya, yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang mendukung pendapat ulama Syafi'iyah tentang anjuran menyikap bagian badan selain aurat pada awal turunnya hujan, yakni agar bisa terguyur air hujan. Ya, ini sunnah Rasulullah SAW ketika turun hujan, awal turun hujan, beliau menyikapkan bajunya, kemudian beliau menghujankan sebagian, beliau mengguyur sebagian badannya untuk tabarruk terhadap air hujan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang terakhir ketika kita mendapati hujan itu turun, yaitu membaca doa ketika melihat atau mendengar suara petir. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, beliau berdoa, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah, petir itu bertasbih dengan memuji Allah, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Ya, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Itu adalah doa ketika melihat ataupun mendengar suara petir. Padahal sebagian kita ketika melihat petir ataupun mendengar petir, sebagian manusia merasa takut. Maka hendaklah kita membaca doa ini, ya. Kemudian adab yang lain ketika turunnya hujan, yaitu berdoa setelah hujan itu berhenti. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, di antara doanya adalah mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam doa ini Rasulullah SAW beliau mengatakan, Allah dan Rasulnya, beliau mengatakan tatkala beliau hendak pergi, beliau menghadap jamaah salat lalu mengatakan, apa kalian mengetahui apa yang dikatakan Rabb kalian? Kemudian mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW, ya, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib, wa amma man qala mutirna binaw'in kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bi kafir. Rasulullah SAW pada pagi hari, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, maka dialah yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Sedangkan yang mengatakan mutirna binau'in kada wa kada, kami diberi hujan karena sebab bintang ini dan bintang ini, maka dialah telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ini menunjukkan dalil bahwasanya kita diperintahkan untuk berdoa ketika hujan itu selesai, ya. Di antara doanya mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Dan kita harus meyakini bahwasanya hujan ini bukan karena bintang-bintang, bukan karena sebab bintang-bintang, ya. Hujan ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian adab-adab terkait tentang ketika hujan turun, sehingga sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, kita harus mengamalkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.